Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kreatif dimanapun berada, jumpa lagi di Ruang Kreatif Official. Channel anu ngabahas seputar multimedia, mulai dari peralatan dan teknik produksi, editing, desain grafis, dan juga animasi. Betul kan Bagi ya? para jamaah dan pirsawan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Betul. Betul. Nah, kebetulan biasanya kan saya membawakan acaranya ini sendiri. Nah, antum-antum silahkan kembali ke habitatnya masing-masing ya. Kang Ustadz, monggo atuh silahkan kembali untuk mengisi kultum. Sedangkan Kang Cecep, silahkan kembali berdagang ya. Nih, segini doang nih kan saya pengen Ya nemenin. iya segitu. Saya mau nemenin sampai selesai. Itu silakan. Jangan lupa kursinya di bawah Ya ya. udah saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Kreatif, baru saja saya mencoba untuk menampilkan dalam satu frame, yaitu cloningan saya, yang dimana di episode sebelumnya juga pernah saya menampilkan 4 orang sekaligus kembaran saya ya, dalam satu frame. Nah, kalau kita bicara tentang bagaimana kita membuat dalam satu tampilan ini, kita yang bermain semuanya gitu ya, dengan peran yang berbeda-beda. Kalau kita pernah lihat di TikTok ataupun mungkin di Instagram ya, ada beberapa konten kreator itu membuatnya itu kan satu orang satu frame, satu orang satu frame. Jadi berganti-ganti frame, tapi tidak pernah dipertemukan dalam satu frame gitu ya. Jadi berbeda frame. Nah, kalau di sini saya mencoba untuk menampilkan dalam satu frame 3 orang kembar sekaligus. Bagaimana caranya? Setelah ini saya akan menjelaskan. Nah, Sobat Kreatif, di awal tadi kita sudah sama-sama simak bagaimana saya memberikan satu sampel membuat sebuah konten dengan visual efek, yaitu mengkloning diri saya menjadi 2 orang. Yang dimana tentunya dari sisi pakaian berbeda dan dialognya pun berbeda, tapi tampil dalam satu frame dengan dialog yang bisa dihubungkan. Yang pertama, yang perlu diperhatikan yaitu kita harus membuat naskahnya terlebih dahulu. Berbeda kalau yang tadi saya contohkan, saya tidak menggunakan naskah sama sekali, jadi itu adalah improvisasi. Tapi yang dimana improvisasi itu juga harus kita hafalkan terlebih dahulu nih, dialognya apa saja gitu kan, jedahnya berapa detik setiap pergantian dialog gitu ya, agar ketika nanti gambarnya disatukan itu tidak ada jeda sama sekali, jadi gayung bersambut seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang memang baru belajar, sebaiknya dibuatkan naskahnya. Kalau memang ingin mengkloning dirinya menjadi 2 atau 3 orang, berarti sebanyak itulah yang harus dihafal. Kalau misalkan baru tahap awal ini, sebaiknya di-cloning 1 orang dulu lah. Jadi ada 2 kembaran gitu ya, agar nantinya bisa lebih, TikToknya itu bisa lebih kena gitu ya, dan menghafal dialognya juga tidak terlalu sulit. Berbeda kalau memang teman-teman sudah terbiasa, maka bisa dilakukan dengan mengkloning 2, 3, bahkan 4 orang sekaligus. Seperti di pertemuan sebelumnya ketika saya membahas tentang podcast ya, di situ kan ada adegan di mana saya melakukan tes mikrofon dengan 4 orang sekaligus, yang tentunya saya semua di situ ya, yang dimana saya bagi dialognya. Dan itu juga improvisasi tanpa menggunakan naskah. Nah, sekarang kita akan coba meramu dari frame by frame ya, meramu gambar yang sudah direkam sebelumnya, yaitu adegan yang tadi, yang nanti akan kita satukan dengan menggunakan Corel Video Studio. Baik, kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, sekarang kita akan coba mengolah gambar yang sudah jadi ini dari satu persatu kamera yang sudah saya rekam sebelumnya. Seperti contoh di awal, ini kamera 1, kamera 2, kamera 3. Nah, sebelum ini kita olah, di bagian timeline-nya ini hanya terdapat overlay-nya 1 ya. Setiap kita membuka project baru, yang disediakan ini hanya ada 1 overlay, sedangkan kita membutuhkan 3 overlay. Maka kita tambahkan dengan cara mengklik track manager. Nah, di sini ada overlay track, kita tambahkan menjadi 3. Kemudian oke. Nah, ini sudah bertambah ya, 1, 2.
di bagian ke bawahnya. Ini kita bisa lihat, ini overlay 3. Nah, untuk kamera yang 2, karena dia posisinya di tengah, yang nantinya akan berdampingan dengan kamera 1 dan kamera 3, maka kamera 2 kita posisikan di overlay 3. Kita geser. Nah, kemudian kita perbesar dengan cara mengklik kanan fit to screen. Lalu untuk kamera yang 1, kita masukkan ke overlay 1. Seperti ini. Ini coba kita tarik lagi ke atas biar lebih terlihat. Nah, seperti ini. Kemudian kamera 3 ada di overlay 2. Oke, kita klik kanan dulu, fit to screen. Ini juga sama. Nah, sudah center semuanya. Kemudian yang akan kita potong, yang pertama yaitu di kamera yang nomor 2 dulu ya. Bisa kita potong melalui Distort Tools ini. Nah, di sini ada Crop Mode ya. Jadi sistem potongnya seperti ini. Hanya saja apabila nanti gambar yang dihasilkan ini tidak sama, maka akan terdapat seperti ada garis potong ya. Jadi dia tidak soft. Nah, seperti ini kan. Ini kalau kita perbesar. Nah, ini kan terlihat jelas ya. Kalau ini potongan. Karena itu saya sarankan kalau terjadi hal seperti ini, maka jangan gunakan Distort Clip ini ya. Atau Distort Tools ini. Jadi kita nonaktifkan saja. Ini kita kembalikan lagi. Oke. Kita gunakan di sini ada Show Option Panel, kita klik. Lalu di sini ada pilihan blending. Nah, kita klik blendingnya. Ini ada Matte Mode. Ya, di sini kan masih non. Kita pilih. Nah, di sini ada Video Max, ada Max Frame. Nah, kalau kita pilihnya Video Max, maka dia overlay-nya ini bergerak seperti ini. Tapi kalau kita pilih Max Frame, nah, maka gambarnya tidak bergerak ya. Di sini ada berbagai pilihan, kita pilih gambar yang memang sesuai dengan potongan yang kita inginkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan sobat kreatif. Di sini kan ada perbedaan antara warna putih dan warna hitam ya. Jadi warna hitam ini adalah warna yang nantinya akan menghilangkan objek yang akan kita hilangkan. Misal nih, saya pilih yang pertama dulu ya. Maka yang hilang adalah objeknya. Jadi bagian tengahnya ini akan hilang. Tapi kalau kita pilih yang putih, maka objek yang bagian kiri dan kanannya ini yang akan dihilangkan. Jadi sebaliknya. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Kalau kita pilih yang mana nih objek yang mau kita munculkan, mana objek yang mau kita hilangkan, objek yang akan kita munculkan maka bagian putih itulah yang akan muncul. Sedangkan bagian hitam ini nantinya akan dihapus. Nah, kita pilih yang kedua. Nah, maka hasilnya seperti ini. Karena ini sifatnya soft, jadi dia tidak garis lurus seperti yang di Distort Tools ini kan agak sedikit gradasi ya. Jadi lebih soft, maka untuk potongan itu nyaris tidak terlihat ya. Nah, seperti ini kan lebih halus gitu loh. Jadi tidak terlalu terlihat bahwa antara gambar satu dengan gambar yang lainnya ini masih terlihat seperti terpisah gitu loh. Tapi kalau kita menggunakan Max Frame ini, maka bisa meminimalisir hasil dari potongannya itu nyaris tidak terlihat ya. Jadi dia seperti membaur seperti ini. Lebih soft. Oke, lanjut ke yang berikutnya yaitu karena di sini yang kamera yang pertama ini tidak muncul karena kamera ketiga ini belum kita potong. Nah, ini boleh kita potongnya menggunakan Distort Tools ini ya. Kita pilih yang Crop Mode. Nah, kita potong bagian sini yang tidak perlu karena akan memunculkan bagian dari kamera yang pertama. Nah, baru dia muncul seperti ini. Oke, sekarang kita coba perbesar. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nyaris tidak terlihat ya, seperti menyatu dalam satu frame.
Nah, Sobat Kreatif, demikian tadi tutorial singkat tentang bagaimana kita bisa menciptakan sebuah konten dengan daya tarik tersendiri. Yang kebetulan kali ini kita membahas bagaimana kita bisa mengkloning diri kita atau kita bisa membuat diri kita menjadi kembar gitu ya, yang tampil dalam satu frame. Semoga tutorial kali ini dapat bermanfaat untuk Sobat Kreatif sekalian, dan bagi Sobat Kreatif yang menyukai channel ini, silakan tekan tanda like-nya, kemudian subscribe, dan jangan lupa tekan tanda loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi dari video-video terbaru yang saya upload. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.